Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kustirani dengan ujung NIM 82. Saya dari kelas biologi B genap dan dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagian sistematika beberapa spesies organisme yang dapat ditemukan di lingkungan kampus Indralaya. Lingkungan kampus merupakan salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang cukup tinggi. Nah, hal ini di dalam area kampus tersebut terdapat berbagai jenis habitat seperti tanah yang lembab, pepohonan, taman, serta perairan seperti kolam ataupun saluran air. Nah, kondisi lingkungan tersebut memungkinkan berbagai jenis organisme untuk hidup dan juga berkembang. Dalam ilmu biologi, mempelajari sistematika organisme sangat penting karena dapat membantu kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, hubungan kekerabatan, serta karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, sistematika dapat mengenali jenis organisme yang ada di sekitar kita. Nah, pada video kali ini, saya juga akan membahas secara singkat mengenai beberapa kelompok organisme yang ditemukan di kampus Indralaya serta karakteristik utamanya. Kelompok organisme yang pertama yang akan kita bahas adalah alga, yang dimana alga ini merupakan organisme yang umumnya hidup di lingkungan perairan atau tempat yang lembab. Alga juga memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis karena mengandung pigmen klorofil sehingga alga berperan sebagai produsen dalam ekosistem perairan. Di lingkungan kampus Indralaya juga, alga biasanya dapat ditemukan pada kolam, genangan air, selokan, atau permukaan batu yang selalu terkena air. Beberapa alga yang sering dijumpai memiliki bentuk seperti benang halus berwarna hijau, sedangkan yang lainnya berbentuk sel tunggal yang sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Keberadaan alga sangat penting bagi lingkungan karena alga dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis serta menjadi sumber makanan bagi organisme lain yang hidup di perairan. Selain itu, alga juga sering digunakan sebagai indikator kualitas air karena pertumbuhan alga biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, nutrisi, dan juga suhu air. Nah, kelompok selanjutnya ada jamur ataupun fungi. Jamur merupakan organisme yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jamur memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan bahan organik yang terdapat di lingkungannya. Di lingkungan kampus, jamur dapat ditemukan di berbagai tempat seperti tanah yang lembab, kayu yang sudah lapuk, batang pohon, serta sisa-sisa daun yang membusuk. Jamur memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai. Jamur membantu menguraikan sisa-sisa organisme mati sehingga unsur hara dapat kembali ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Beberapa jenis jamur juga memiliki bentuk tubuh yang khas, seperti jamur berbentuk payung kecil pada tanah atau kayu, serta jamur mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Dengan adanya jamur, proses daur ulang materi dalam ekosistem dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lumut, yang dimana lumut ini merupakan tumbuhan kecil yang biasanya tumbuh di tempat yang lembab, teduh, dan memiliki kadar air yang sangat tinggi. Lumut juga sering ditemukan menempel pada permukaan batu, dinding, batang pohon, maupun tanah yang lembab. Di area kampus Indralaya sendiri, lumut dapat ditemukan dengan mudah, terutama ditemukan di tempat-tempat yang jarang terkena sinar matahari secara langsung. Lumut juga memiliki ukuran yang kecil dan struktur tubuh yang sederhana. Lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati seperti tumbuhan tingkat tinggi. Sebagai gantinya, lumut memiliki struktur sederhana yang berfungsi untuk menyerap air dan menempel pada permukaan tempat tumbuhnya. Lumut juga berkembang biak menggunakan spora dan mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Selain itu, lumut juga berperan penting dalam lingkungan, yaitu dapat membantu menjaga kelembatan tanah serta mencegah erosi pada permukaan tanah. Kelompok berikutnya adalah paku-pakuan. Paku-pakuan merupakan tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi di dalam tubuh tumbuhan.
Paku-pakuan biasanya tumbuh di tempat yang lembab dan teduh, seperti di bawah pepohonan, di taman, atau di sekitar area yang memiliki kelembapan tinggi. Nah, di kampus Indralaya sendiri, paku-pakuan dapat ditemukan di berbagai area taman, kampus, maupun di sekitar pepohonan. Ciri khas dari tumbuhan paku adalah adanya spora yang biasanya terdapat di bagian bawah daun. Spora tersebut digunakan sebagai alat reproduksi. Daun pada tumbuhan paku sering disebut juga dengan frond, yang dimana pada beberapa jenis paku memiliki bentuk yang sangat indah sehingga sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, paku-pakuan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga kelembapan lingkungan. Kelompok organisme yang terakhir adalah Pinophyta atau yang bisa disebut dengan Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini merupakan kelompok tumbuhan berbiji terbuka, yang berarti biji yang dihasilkan oleh tumbuhan ini tidak tertutup oleh buah pada tumbuhan yang berbunga. Beberapa jenis Gymnospermae sering ditemukan di lingkungan kampus sebagai tanaman hias maupun tanaman peneduh. Ciri khas dari kelompok tumbuhan ini adalah bentuk daunnya yang biasanya sempit atau berbentuk jarum, serta memiliki struktur reproduksi berupa strobilus ataupun kerucut. Tumbuhan Gymnospermae memiliki ukuran yang cukup besar dan dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, tumbuhan ini juga dapat berperan penting dalam lingkungan, seperti menghasilkan oksigen, menyediakan tempat hidup bagi organisme lain, serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa di lingkungan kampus memiliki berbagai jenis organisme yang beragam, mulai dari alga, jamur, lumut, paku-pakuan, hingga gimnospermae. Keanekaragaman tersebut bisa menunjukkan bahwa lingkungan memiliki kondisi ekosistem yang cukup baik dan mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Nah, dengan mempelajari sistematika dan karakteristik organisme tersebut, kita dapat lebih memahami keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, serta pentingnya menjaga kelestarian hidup. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kita memahami materi mengenai sistematika keanekaragaman organisme di lingkungan kampus Indralaya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.